Bagaimana kalau mengalami panas hati? Bagaimana cara meredakannya? Sahabat GKI Klasik Solo, mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Di waktu yang teduh ini Tuhan, tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu. Sebab firman-Mu ini akan menuntun kami dalam menjalani hidup kami dari hari ke hari. Amin. Firman Tuhan, kita akan baca bersama dari kitab Ester, pasalnya yang kelima, ayat 9-13. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, keluarlah Haman dengan hati riang gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Tetapi Haman menahan hatinya, lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeres istrinya. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Lagi kata Haman, tambahan pula, tiada seorang pun diminta oleh Ester sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku. Dan untuk besok pun, aku diundang bersama-sama dengan raja. Akan tetapi, semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu, duduk di pintu gerbang istana raja. Sahabat GKI Klasik Solo, mengapa hati Haman yang riang gembira bisa mendadak berubah menjadi panas saat dia melihat Mordekai? Siapakah Mordekai? Di mata Haman, dia hanyalah si Yahudi itu. Enggan ia menyebut namanya. Sejak awal, ia memang sudah membenci Mordekai, sebab saat dia naik pangkat, hanya Mordekai yang tidak mau berlutut untuk menghormat meski semua pegawai raja menghormat padanya. Karena memang bagi Mordekai, berlutut hanya akan ia berikan bagi Allah yang ia sembah saja. Sekarang, saat Haman bertemu lagi dengan Mordekai, sikap Mordekai masih sama, tidak mau berlutut menyembahnya. Dan ini membuat Haman tidak terima, membuat hatinya panas dan dipenuhi dengan kebencian. Ditambah lagi latar belakang masa lalu Mordekai sebagai keturunan Israel yang memang adalah musuh bebuyutan bangsa Amalek, nenek moyang Haman. Maka Haman merencanakan hendak membunuh Mordekai. Dan bukan hanya Mordekai saja, melainkan seluruh bangsa Yahudi sekaligus yang ada di seluruh Media dan Persia. Bagi Haman, membunuh Mordekai seorang hanya seperti membunuh seekor tikus saja. Tidak cukup. Seluruh koloninya harus diberantas, dimusnahkan. Nah, inilah masalahnya Haman. Ia membiarkan hatinya panas. Panas hati itu lalu membawanya kepada sebuah rencana yang kejam, membunuh seluruh kaum Yahudi. Bukankah panas hati seperti ini yang juga dialami oleh Kain sebelum dia membunuh Habel? Panas hati itu sangat berbahaya. Jika dibiarkan menyala, dia akan membakar seluruh jiwa kita dengan api kebencian yang akan membuat kita menjadi orang yang kejam. Lalu bagaimana kalau mengalami panas hati? Bagaimana cara meredakannya? Apakah bisa dengan cara menghibur diri dengan kesenangan-kesenangan tertentu? Itulah yang dilakukan oleh Haman. Dia menghibur dirinya dengan menyombongkan kekayaannya, keberhasilannya, kebesarannya kepada istri dan para sahabatnya. Wah, itu
Kalau saya pasti udah sebel banget ya kalau ternyata diundang hanya untuk mendengarkan orang pamer. Dan apakah setelah semuanya itu panas hatinya mereda? Ya tidak juga ternyata. Karena kekayaan, keberhasilan, nama besar, pangkat, dan segala macam fasilitas dunia yang memberikan kesenangan itu bagi Haman, ternyata tidak bisa membuat panas hatinya mereda. Karena begitu dia teringat lagi akan Mordekai, langsung hatinya jadi panas kembali. Jadi saat hati itu sedang panas, lari kepada segala macam fasilitas yang kita pikir membuat senang dan nyaman, seperti misalnya mungkin nonton bioskop, makan enak, jalan-jalan, belanja-belanja, ternyata tidak bisa memberikan solusi apa-apa. Lalu solusi apa yang seharusnya ditempuh Haman supaya panas hatinya menjadi reda? Ya seharusnya Haman tidak perlu membiarkan panas itu terus menyala, membara, bahkan mengipasinya terus sampai akhirnya membakar habis dirinya sendiri dan juga orang lain. Karena memang itulah nanti pada akhirnya yang dialami oleh Haman. Akibat dia terus mengipasi bara panas di dalam hatinya, sampai-sampai dia membuat tiang yang ukuran tingginya itu tidak wajar untuk nantinya menggantung Mordekai supaya mempermalukan bangsa Yahudi, tetapi pada akhirnya dia sendiri yang berakhir di tiang gantungan buatannya itu. Apa yang kita bisa pelajari dan bawa sebagai pesan firman Tuhan hari ini? Ingat, panas hati itu berbahaya. Jangan biarkan terus menyala. Amin.